Baik, selamat malam saudara sekalian. Selamat Terima malam, kasih. Pak Yo. Hai, halo. Wah, Udah ini lama ini. Selamat malam, Pak Yo. Wah, sudah 2 bulan nih nggak ketemu. Halo, halo. aduh. Pak Dokter, wah ini sudah pada kangen ya. Kangen ya. Libur, sekarang kita ikut sama Bible Study tetangga kita yang diselenggarakan oleh ini Saudara Raymond sama Alex ya. Thank you Alex untuk kesempatan malam ini. Jadi saya salam semua ya, mungkin tidak sempat satu persatu, banyak sahabat lama. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberi panjang umur untuk belajar firman Tuhan lagi. Ya, baik, saya akan ambil waktu setengah jam untuk presentasi. Setelah itu seperti biasa saya undang jika selalu ada pertanyaan, ya tanggapan, boleh kita diskusi dan belajar bersama ya. Baik. Untuk menyingkat waktu, saya langsung akan masuk ke presentasi dan saya akan saya akan share screen saya. Baik, saya harap sudah mulai tampil ya. Oke, sudah muncul. Baik, terima kasih. Mari kita belajar. Penurutan oleh iman apa artinya? Nah, saudara sekalian, kata ini adalah kata yang umum dan sering kita dengar, tetapi kita mau belajar apa sih artinya. Apakah saya sudah mengalami ini, yaitu penurutan oleh iman. Baik, outline pelajaran kita, saya bagi 3 bagian, yaitu 2 jenis penurutan. Yang kedua, saya hidup di mana dari 2 jenis penurutan ini. Dan ketiga, kita ambil aplikasi buat hidup kita sehari-hari. Baik, minggu lalu, saudara sekalian, kita sudah belajar dengan pelajaran dengan judul kontroversi iman dan hukum Taurat. Ya, itu adalah persoalan ya, perdebatan yang sering terjadi dalam dunia agama, dunia kekristenan khususnya, yaitu iman hukum Taurat. Mana yang lebih penting? Ya, iman atau hukum Taurat. Dan lalu minggu lalu kita sudah selesaikan masalahnya dan kita sampai kepada kesimpulan. Dan Paulus memberi, saya kutip ulang kembali, kesimpulan Paulus tentang hukum Taurat. Roma 3:31, dia katakan, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Kemudian Roma 7 ayat 12 lebih kristal clear lagi ya. Dia katakan, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu adalah kudus, benar, dan baik. Jadi inilah kesimpulan Paulus bahwa hukum Taurat tidak ada jeleknya. Itu baik, kudus, dan benar. Jadi minggu lalu kita sudah selesaikan persoalan ini ya, bahwa yang dalam kitab Roma Paulus bahas adalah fungsi hukum Taurat bukan untuk pembenar dosa. Dia adalah alat untuk menunjukkan dosa sehingga kita mencari Kristus ya. Dan penurutan kepada hukum yang baik ini memerlukan sebuah prinsip. Prinsip itu adalah namanya kasih ya. 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kita menuruti hukum Allah. Jadi syarat untuk menuruti hukum Allah adalah harus punya kasih, baru Tuhan terima ya. Jadi sebenarnya saudara sekalian, antara iman kepada Yesus Kristus dan penurutan kepada 10 hukum Taurat tidak pernah bertentangan ya. Dua-duanya saling meneguhkan, saling melengkapi ya. Yang jadi masalahnya adalah saudara sekalian, manusia, orang beragama seringkali mau pilih salah satu ya. Kamu mau iman atau hukum Taurat? Kalau kamu sudah punya iman, kamu nggak perlu hukum Taurat. Sebagian orang lain berkata, yang penting adalah hukum Taurat. Ya, iman itu bukan urusan yang penting. Jadi saudara sekalian, masalahnya adalah manusia sering memecahkan ini.
harus pilih salah satu. Minggu lalu kita sudah clear soal ini ya, bahwa iman kepada Yesus Kristus akan meminta kita untuk menuruti hukum secara iman, berdasarkan iman. Nah, saudara sekalian, ini minggu lalu. Nah, sekarang dengan pendahuluan itu, mari kita masuk kepada pengajaran Alkitab bahwa untuk menuruti 10 hukum ada 2 jenis penurutan ya. Paulus di dalam Roma 6:14 katakan, ya, sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa, sebab kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, saudara sekalian, kita kembali mengupas satu ayat yang sering membingungkan banyak orang. Apa artinya hidup di bawah hukum Taurat? Ya, dan apa artinya di bawah kasih karunia? Ayat ini bisa kita mengerti seperti minggu lalu kita pakai prinsip contextual reading ya. Kita pergi kepada ayat tadi ayat 14, kita pergi ke ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya di dalam ayat 11 dan 12 Roma 6, Paulus katakan demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi Paulus sedang membicarakan apa? Orang Kristen setelah mengenal Yesus Kristus, ya, minat terhadap dosa itu mati. Jadi itu artinya mati bagi dosa. Udah nggak interest lagi terhadap dosa. Bukan kita tidak bisa berdosa, tapi nggak mau lagi. Jadi kita nggak mau menuruti lagi. Keinginan ada, tetapi tidak mau nurut lagi. Dan setelah ayat itu, baru Paulus selanjutkan dikatakan, di ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi, orang Kristen, orang beragama cuma ada 2 macam. Macam yang pertama adalah anggota tubuh diserahkan kepada dosa. Jadi dia tetap melakukan dosa walaupun ke gereja. Dan tipe yang kedua adalah dia tobat, anggota tubuh sekarang diserahkan kepada Allah. Dan oleh sebab itu Paulus di dalam ayat 14 mengambil kesimpulan, sebab kalau tidak lagi dikuasai dosa, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kata kunci perubahan pola hidup ini adalah dosa. Bukan hukum Taurat yang salah, tapi dosa. Jadi kalau orang masih cinta kepada dosa, dan dia berusaha menuruti hukum Taurat, itu namanya hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi kalau orang sudah bertobat, dia menyesali dosanya, dia benci, kenapa saya melakukan ini semua? Dan dia bertobat, maka dan orang ini menuruti hukum Taurat, orang ini disebut hidup di bawah kasih karunia. Oke, saya harap saudara bisa menangkap. Dan sekarang saya ringkaskan bahwa Paulus bilang ada 2 macam penurutan kepada hukum Taurat. Ya. Yang pertama, orang yang masih minat terhadap dosa, dia disebut hidup di bawah hukum Taurat. Ya, di bawah artinya di bawah kurungan, di bawah ketakutan kepada hukum Taurat. Yang kedua, orang yang telah mati minat terhadap dosa dikatakan hidup di bawah kasih karunia. Dia tetap menuruti hukum Taurat, tetapi dengan motif yang berbeda. Oke, jadi inilah 2 macam penurutan, saudara sekalian. Penurutan terhadap hukum sementara kita masih orang berdosa, dan penurutan kepada hukum setelah kita bertobat.
Nah, untuk memperjelas ini, Paulus menggunakan ilustrasi yang lain, yaitu Hagar dan Sarah. Mari kita baca ilustrasi ini. Galatia 4 ayat 21-23, Paulus katakan, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, ya di bawah kurungan hukum Taurat, tidak atau di bawah pembenaran hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Ya, saudara sekalian, ini yang maksud adalah Sarah dan Hagar, ya. Dan dia katakan, yang diperanak dari Sarah itu namanya diperanakan oleh janji. Karena janji. Yang diperoleh, anak yang diperoleh dari hambanya Hagar, itu namanya diperanakan menurut daging. Nah, saudara sekalian, sekarang kita belajar 2 istilah baru, ya. Paulus memperkenalkan istilah ini, yaitu penurutan daging versus penurutan janji. Nah, penurutan terhadap janji Allah, kata lainnya adalah penurutan iman, ya. Iman itu artinya percaya kepada setiap janji Allah. Jadi, saudara sekalian, Paulus sedang memberikan sebuah ilustrasi, dua alegori, yaitu Hagar dan Sarah. Kita tahu bahwa Hagar adalah hamba daripada Sarah. Nah, mari kita belajar 2 kata ini, yaitu apa artinya penurutan daging dan penurutan oleh iman. Nah, penurutan oleh iman, yaitu berdasarkan janji Allah, dicatat di dalam Kejadian 15 ayat 2, 4, dan 6. Ya. Kita ulang sedikit. Abraham menjawab, ya Tuhan, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Nah, saudara sekalian, Abraham pada waktu Tuhan berbicara kepada dia ini, umurnya 75 tahun, ya, belum punya anak. Tapi Tuhan bilang, nanti saya akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Hati Abraham mulai ragu kepada Tuhan, ya. Dia bilang, Tuhan, masa saya bisa mempunyai jadi bangsa yang besar, anak pun tidak punya. Ya, saya akan segera meninggal dan yang menjadi ahli waris saya adalah pembantu saya, namanya Eliezer. Jadi waktu dia bilang begitu kepada Tuhan, ya Tuhan dalam ayat 4 berfirman. Kita baca, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Oh, saudara sekalian, inilah firman Tuhan menjamin kamu akan punya anak dari istrimu Sarah. Dan di dalam ayat 6 ada catatan yang indah sekali, dan ini ayat yang paling sering dikutip oleh Paulus untuk menceritakan iman Abraham. Ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Jadi pembenaran oleh iman sebenarnya adalah ajaran kitab Kejadian, ya, ajaran perjanjian lama juga. Jadi Abraham percaya kepada Tuhan, artinya Abraham beriman kepada Allah. Dan akibat iman inilah Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Jadi ini adalah tindakan bagus bahwa Abraham percaya sepenuhnya bahwa kalau Tuhan berfirman pasti akan terlaksana. Itu namanya iman, ya. Nah, tetapi apa yang disebut penurutan oleh usaha? Abraham setelah menunggu kira-kira tahun ke-1, ke-2, lalu datanglah tahun ke-10. Sekarang umur Abraham kira-kira 85 tahun, ya. Abraham imannya masih kuat, tetapi istrinya mulai goyang sedikit, ya. Mari kita baca ayat yang kontras, ya. Kejadian 16 ayat 1 dan 2. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak, yang mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham,
engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Kata yang saya mau garis bawahi dan menarik perhatian saya adalah kata mungkin. Ya, Sarai ini adalah orang yang menarik ya. Dia percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada janji Tuhan, tetapi dia menambahkan pendapatnya sendiri dengan berkata mungkin ya. Nah, saudara sekalian, menarik sekali manusia ini ya. Sering kali kita beragama, sering kali kita percaya kepada Alkitab, tapi kita tambah-tambahkan pendapat manusia ya. Oh, ini mungkin maksudnya, ini mungkin ya, mungkin begini. Tuhan mungkin ya akan menjadikan semua bangsa muridku. Tetapi mungkin caranya bukan seperti yang persis ditulis di Alkitab. Mungkin harus pakai teknik marketing. Oh, mungkin harus pakai ini, harus pakai bumbu itu, pakai trik dan sebagainya. Jadi kata mungkin adalah contoh penurutan oleh usaha. Saudara sekalian, betapa sering ya kita juga begitu ya. Setelah tunggu doa tidak jawab, mulai kita pakai akal kita. Siapa tahu Tuhan menjawab lewat cara kita. Jadi inilah disebut penurutan oleh usaha. Dan saudara tahu apa hasilnya? Oh, musibah ya. Rumah tangga ini jadi berantakan, bertengkar terus. Tidak ada kebahagiaan. Jadi penurutan oleh iman membawa kebahagiaan. Penurutan oleh usaha menghasilkan kesusahan. Jadi Sarah adalah contoh penurutan oleh iman, yaitu penurutan berdasarkan janji firman Allah. Atau zaman sekarang kita boleh katakan penurutan berdasarkan janji Alkitab. Ya, dan ini disebut penurutan oleh iman. Dan Hagar adalah contoh ya lambang dari penurutan ditambah pendapat sendiri ya. Dalam bahasa Inggris disebut presumption atau sifat takabur ya. Atau pendapat itu bukan iman, itu hanya sebuah keyakinan bukan iman. Dan ini disebut penurutan oleh usaha. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sekarang mengenal bahwa beragama, bahwa menuruti 10 hukum ada 2 jalan. Satu, menuruti persis seperti yang Tuhan bilang. Yang kedua, pakai pendapat kita ditambah dengan cara-cara kita, bukan cara Tuhan. Oke, jadi semua orang beragama hanya semuanya bisa dibagi dalam hanya jenis saja, yaitu jenis Sarah dan jenis Hagar. Jenis berdasarkan janji atau berdasarkan pendapat manusia. Berdasarkan iman atau usaha. Itu saja 2 kelompok manusia. Agama apapun dia. Baik, yang ketiga, saya ambil ilustrasi yang Yesus berikan tentang perumpamaan 2 anak ya. Bahwa ada 2 macam manusia di dalam gereja dalam menuruti 10 hukum ya. Mari kita baca Lukas 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Saudara tahu ini cerita tentang perumpamaan anak yang hilang ya. Cerita yang sangat terkenal. Itu sebabnya saya ambil kutip beberapa ayat saja. Mari kita lihat apa yang menjadi pilihan anak bungsu. Dicatat dalam Lukas 15 ayat 13 dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, saudara sekalian, jikalau saudara memperhatikan kisah ini sebenarnya mewakili manusia ya. Manusia bungsu mewakili manusia yang tidak suka aturan Tuhan, tidak suka peraturan Alkitab, tidak suka hukum Taurat, atau suka sebagian, tidak suka ya bagian yang lain. Dan anak ini dikatakan dalam ayat ini, dikatakan dia pergi ke negeri yang jauh sekali. Bapaknya dia berharap bapaknya nggak bisa cari dia.
Ini adalah gambaran ya saudara sekalian. Orang yang mau hidup tanpa hukum Allah. Hidup dalam dosa. Ikut apa saja yang dia mau. Mau makan apa, makan. Mau nonton apa, nonton. Ya, pakai apa, pakai saja. Nggak mau diatur-atur oleh Alkitab. Anak bungsu adalah gambaran ya separuh dari manusia. Kemudian anak bungsu ini mengalami sebuah titik balik ya. Mari kita baca di dalam Lukas 15 ayat 17 dan 19. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dan aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Sudah perhatikan, ini adalah catatan Alkitab tentang titik balik anak bungsu ini, anak nakal ini ya. Dikatakan waktu dia mulai mengalami kelaparan, hidupnya mulai nelangsa, sengsara, dia mulai ingat betapa baiknya tinggal di rumah Bapak saya. Ikut semua hukum-hukumnya. Kenapa dulu saya memberontak dan sekarang hasilnya seperti ini. Saya ingat satu kali saya pernah melawat seseorang yang menderita HIV. Karena dia hidup free sex ya. Dan waktu dia bertemu dengan saya, dia hanya tertunduk dan sedih sekali. Dia bilang, kenapa hidup saya harus berakhir seperti ini? Kena HIV. Saudara sekalian, seringkali kita pikir hidup free sex adalah hidup yang enak. Tetapi sebenarnya itu adalah sebuah penipuan. Hasilnya HIV. Hasilnya rumah tangga hancur kalau kita melanggar hukum ke-7. Jadi paling aman adalah kalau kita ingat perintah Tuhan, jangan berzina, bukan? Nah, anak ini mengalami kira-kira suasana seperti itu ya. Dia kira dosa itu enak. Sekarang dia sedih sekali, kenapa saya sampai begini? Lalu yang bagusnya dari sikap anak ini adalah dia bilang, saya mau balik ya. Saya mau bilang sama bapak saya, aku telah berdosa. Jadi dia mengakui bahwa saya selama ini menganggap remeh hukum Bapak dan lupa akan kasih Bapak kepada saya. Sekarang saya mau balik. Saya mau akui semua kebodohan saya. Oke. Jadi titik balik anak bungsu ini, titik baliknya adalah dalam bahasa rohani disebut bertobat. Yaitu satu, dia menyadari bahwa hukum Allah lebih baik. Yang kedua, mengerti kasih Allah dalam hukum. Baik saudara sekalian, sekarang kita lihat kisah dalam ilustrasi ini ada anak yang kedua, yaitu disebut anak sulung ya. Anak sulung ini bagaimana kelakuannya? Mari kita lihat di dalam ayat 28 dan 20 sampai 30 dari Lukas 15 ya. Mari kita baca. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Oh, marah dia ya. Jadi ini adalah orang Kristen yang rajin ke gereja tapi suka marah-marah ya. 29, tetapi ia menjawab anaknya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembeli anak domba tambun untuk dia. Marah. Saudara sekalian, sifat anak sulung jelek. Walaupun dia nggak pernah ya pergi jauh meninggalkan gereja, meninggalkan rumah, meninggalkan gereja dalam hal ini, tetapi dia mempunyai karakter yang tidak pernah bertobat ya. Dicatat dalam ayat ini, tukang marah-marah,
tukang muji diri ya, dia bilang, saya sudah melayani Bapak. Wah, dia bangga dengan semua pelayanannya. Terus dia bilang, aku belum pernah melanggar perintah Bapak. Dia bilang, saya menuruti hukum Taurat dengan teliti. Tetapi Bapak nggak pernah kasih reward sama saya sama sekali ya. Nggak pernah kasih hadiah. Nah, saudara sekalian, ini adalah tipe gambaran orang-orang yang ikut Tuhan berdasarkan interest ya. Mau sesuatu. Kalau Tuhan janji sehat, mau ikut Tuhan. Kalau Tuhan janji kaya, mau. Kalau Tuhan janji bahagia, mau. Kalau susah, nggak mau. Ya, kalau menurut hukum Taurat, waduh, yang rumit-rumit nggak mau lah. Jadi anak sulung itu adalah anak yang setia ke gereja, tapi nggak pernah bertobat ya. Dan anak ini boleh kita sebut juga adalah anak yang hilang juga, tetapi hilangnya di rumah. Anak bungsu hilang di luar rumah, kalau ini hilang di dalam rumah ya. Dia aktif dalam pelayanan, dia penurutan kepada 10 hukum dengan teliti, tetapi dia harapkan upah dan hati belum bertobat. Jadi apa perbedaan antara anak sulung dan anak bungsu? Perbedaannya adalah pengalaman pertobatan ya. Di mana anak bungsu itu menyadari betapa besar kasih Bapa dan dia menyadari betapa ruginya hidup di luar hukum Taurat. Oke. Jadi kata kunci untuk berpindah dari penurutan oleh daging kepada penurutan oleh iman adalah apa? Bertobat. Oke, jadi kita ringkaskan bahwa penurutan oleh iman artinya menyadari kasih Allah, mengalami pertobatan, menurut dengan kasih dan sukarela. Ini disebut penurutan oleh iman, ini juga disebut hidup di bawah kasih karunia. Lalu apa yang disebut penurutan oleh usaha? Ya, kasih Allah dia tahu tapi masih dalam teori, belum dialami. Belum mengalami pertobatan. Tidak pernah membenci dosa. Penurutan agama dan hukum itu cuma kewajiban. Dilakukan dengan terpaksa karena takut masuk neraka dan seterusnya ya. Takut kepada keluarga, teman mungkin. Dan penurutan oleh usaha disebut juga hidup di bawah kurungan hukum Taurat. Oke, saya harap saudara bisa mengerti apa yang Paulus ajarkan tentang bahwa kita beragama itu ada dua macam ya. Yesus juga menerangkan hal yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke tahap 2, yaitu mengajukan pertanyaan. Setelah mengetahui ini, saya mau tahu saya itu hidup di mana sih ya dalam beragama saya. Yang pertama, saudara sekalian, saya ingin menganjurkan ayat di Roma 6 ya, yaitu mengajukan untuk mengetahui kita ini hidup di penurutan yang mana. Kita ajukan pertanyaan 1. Siapa yang lebih saya turuti? Mari kita baca Roma 6 ayat 15-16. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Intinya, saudara sekalian, walaupun ayat ini panjang, Paulus cuma bilang begini, ya, bagaimana saya tahu hidup di dalam iman atau hidup dalam usaha? Caranya adalah tanya kepada siapa kamu itu taat ya. Apakah kepada Alkitab, kepada firman Tuhan, atau kepada dosa? Jadi tanyakan ini saudara sekalian, kepada siapa saudara selalu jawab yes ya.
Ada orang yang nggak kuat kalau film Korea diputar ya. Apapun acaranya harus semuanya ngalah untuk nonton film Korea. Berarti bosnya adalah film Korea ya. Ada orang yang nggak kuat dan kalau nggak membuka pornografi. Kemampuan untuk menolaknya itu hampir nol ya. Berarti dia adalah selalu bilang yes kepada pornografi. Kalau begitu, walaupun dia ke gereja, walaupun dia menuruti 10 hukum, dia adalah budak daripada dosa. Penurutannya berarti penurutan oleh usaha. Jadi saudara sekalian, kepada kita, siapa kita selalu bilang yes. Nah, saudara sekalian, dulu ya, saya kalau lagi sakit, nggak enak badan, diajak Bible study, saya akan selalu bilang begini, oh sorry nggak enak badan. Tetapi kalau ada orang telepon saya dan bilang begini, oh ini ada proyek baru, nilainya besar, uangnya banyak. Langsung walaupun saya sakit, saya bilang, yes, saya berangkat sekarang. Jadi bos saya siapa? Tuhan atau uang? Oh tentu saja uang ya. Uang telah menjadi bos saya yang nggak bisa saya bilang no sama dia. Jadi bagaimana kita tahu kita hidup di mana? Kita sanggup nggak bilang no kepada dosa dan selalu yes kepada firman Tuhan. Oke. Sekarang cara yang kedua adalah yang saya ambil dari Galatia 5, yaitu lihat buahnya. Mari kita baca Galatia 5:16. Paulus bilang, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi sekarang kita belajar dua kata baru ya. Hidup oleh roh dan hidup menurut keinginan daging ya. Sama saja dengan yang tadi kita sudah pelajari. Dan Paulus bilang kalau kita hidup menurut daging, menurut usaha, itu buahnya beda dengan kita kalau hidup menurut roh, menurut iman. Mari apa yang Paulus katakan di sini. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dia katakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, dan seterusnya. Ya, ini panjang, ada 19 daftar. Saya cuma mau menunjukkan 4 kata penting dari Paulus bahwa kalau kita mau tahu, saya ini beragama, tapi hidupnya di mana? Lihat ini. Paulus bilang ciri-ciri orang yang hidup menurut daging, ya terserah agamanya apapun, adalah cabul. Apa artinya? Oh, pornografi lah kalau bahasa zaman sekarang ya. Perzinahan pikiran. Kemudian kata yang kedua Paulus bilang hasil dari orang penurutan daging adalah apa? Perselisihan. Ya, kadang-kadang kita pikir berselisih ini kalau bertengkar sama orang ya. Saudara sekalian, berdebat itu juga adalah perselisihan. Ya, di dalam 2 Timotius Paulus katakan apa? Hamba Tuhan jangan berdebat ya. Dulu saya pernah buat kesalahan ini ya. Sering debat agama, debat Alkitab, semua itu adalah roh daging. Itu ada sifat daging ya. Perselisihan. Di rumah tangga, saudara bisa periksa ini ya, sama istri, sama anak, sama suami, bagaimana ini, sering nggak debat ya. Kemudian kepentingan sendiri. Lalu Paulus lanjut, kemabukan. Apa ini mabuk? Mabuk itu makan sesuatu, nggak tahan ketagihan, pengen lagi, bukan? Ya, kesehatan terpengaruh, lalu kita kecanduan. Bapak Ibu, saudara sekalian, apakah saudara tahu bahwa kopi itu bisa mengganggu tidur? Bisa menimbulkan kecanduan? Apakah saudara tahu bahwa gula, minuman manis-manis itu merusak kesehatan? Dan kalau saudara tahu, sanggup nggak untuk berhentikan itu? Oh, kalau nggak sanggup, hari ini janji mau berhenti, besok, aduh nggak kuat. Lalu kita bikin lagi ya. Itu artinya kita mabuk ya. Lalu apa yang dimaksud dengan pesta pora oleh Paulus ya? Pesta pora itu kan wah makan banyak ya di tempat pesta. Itu artinya overeating lah bahasa gampangnya. Jadi saudara sekalian, saya orang Kristen, suka ke gereja, saya turut 10 hukum. Apakah saya sudah menurut oleh iman
Paulus bilang, oh lihat buahnya. Oh kalau masih suka porno, kalau masih suka debat, kalau suka ngotot-ngotot kalau ngomong ya, kalau nggak bisa lepas, atau kita suka overeating ya, makan berlebihan, terlalu kenyang. Ini semua adalah ciri bahwa kita hidup dalam daging. Dan berikutnya Paulus bilang, inilah buah kalau kita hidup menurut iman atau hidup menurut roh. Galatia 5, 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum, maksudnya tidak ada hukum Taurat yang menentang hal-hal itu. Sudah perhatikan kata pertama, kasih. Ya. Jadi penurutan oleh roh itu sama dengan penurutan oleh kasih. Dan itu artinya penurutan oleh iman. Dan orang yang mempunyai kasih, mempunyai iman, itu penguasaan diri adalah puncak daripada buah pengalaman kekristenan. Ya istilahnya remnya pakem ya. Dia tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah ditipu oleh tipu daya dosa. Remnya kenceng ya, pakem. Oke, jadi kita sekarang bisa membedakan ini. Yang ketiga, dari motif penurutannya. Berubah atau tidak. Mari kita lihat nasihat Paulus di dalam Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam, saudara perhatikan kata ini ya, keadaan baru menurut roh, artinya menurut jiwa kita, bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Oh menarik ini kata ini, huruf itu hurufiah maksudnya, letter lock, literal, menuruti hukum itu secara kata per kata, mau teliti, mau kelihatan benar, mau menuruti cuman kata-katanya, tapi jiwa, esensi dari hukum kita abaikan. Jadi motif kalau kita bertobat, motif penurutan kita berubah total ya. Sekarang kita mau menuruti maksud daripada hukum Tuhan, bukan cuma kata-katanya saja. Jadi ciri-ciri orang yang berubah ya dalam motif ini adalah dia tidak suka lagi berdebat ya soal boleh atau tidak boleh ya dalam beragama. Ini boleh nggak? Ini boleh dimakan nggak? Itu tidak. Ini boleh dilakukan nggak pada hari Sabat? Ini dan seterusnya ya. Dan orang-orang ini adalah orang yang suka cari kebenaran, bukan cari pembenaran ya. Oke, jadi mereka menuruti, pengen tahu maksud Tuhan apa sebenarnya. Jadi mereka mau menurut maksimal. Tetapi orang yang menurut secara hurufiah, menurutnya biasanya minimal ya. Apa yang bisa saya buat supaya jangan melanggar, kelihatan nggak melanggar hukum, asal benar ya, asal benar. Baik, saudara sekalian, sebagai rangkuman, saudara sekalian, sebagai rangkuman, nomor satu, ada dua jenis penurutan hukum Taurat. Yang pertama adalah penurutan oleh iman, dan yang kedua adalah usaha. Kata lainnya adalah penurutan roh atau daging. Penurutan oleh iman artinya bertobat dulu, lalu menurut. Ya. Kalau penurutan oleh usaha adalah menurut hukum tanpa pertobatan. Baik, yang kedua, saya ada di mana? Ajukan 3 pertanyaan ini. Nomor 1, siapa yang lebih saya turuti? Yang kedua, lihat hasil buah tabiatnya. Dan yang ketiga, apakah ada perubahan motif? Berusaha menuruti huruf-hurufnya atau maksud daripada hukum tersebut. Jadi, saudara sekalian, semoga saya
bisa menerangkan cukup jelas bagi saudara sekalian ya. Sekarang sebagai penutup, izinkan saya untuk ambil aplikasi ya. Nah, saya ingin aplikasi praktis supaya teori ya yang saya terangkan tadi itu menjadi lebih clear, relate. Saudara bisa hubungkan dengan pengalaman saudara sendiri ya. Judul ilustrasi penutup saya adalah ketika saya melihat luka itu. Dan saudara sekalian, saya ini waktu kecil malas belajar ya, nakal sekali saya, tukang berkelahi. Sampai umur kira-kira 11, nilai saya nggak ada yang merah di rapot. Nggak ada yang biru, semuanya merah. Satu-satunya nilai yang biasanya biru di rapot saya cuman matematika. Itu juga bukan karena saya jago matematika, karena ya matematika SD kan cuma tambah kali kurang bagi, jadi nggak usah belajar. Jadi nilai saya hampir semuanya merah. Kerja saya setiap hari berkelahi, bawa pisau di bawah silet, di kantong. Tiap hari minta uang sama mama saya untuk pergi ke bioskop, main ya. Itulah hidup saya. Orang tua kadang-kadang bilang, ayo kamu udah belajar belum? Saya akan selalu bilang, udah belajar, nggak ada ulangan besok. Saya lempar tas, tiap hari kerjanya main, berkelahi terus. Satu hari, padahal waktu itu, keluarga saya lagi miskin sekali, ayah saya jatuh bangkrut, mama saya harus menjahit sarung ya dengan upah yang sangat murah sampai tengah malam. Kami miskin sekali. Jadi satu hari saya pulang sekolah seperti biasa, saya mau lempar tas untuk pergi main. Tapi setelah lempar tas, saya mau makan dulu. Waktu saya menghampiri meja makan, saya lihat sayur sudah habis. Cuman ada sebuah mangkok, isinya cuman kuah. Lalu mama saya dengan muka sedih, dia bilang, nak, makanlah apa yang ada. Isinya sudah dimakan habis oleh adik-adikmu. Kamu makan apa yang ada saja. Lalu saya dengan sedih, saya sendok nasi saya yang disiram dengan kuah sayur saja. Saya mulai sedih, kenapa keluarga saya miskin sekali. Dan waktu mama saya menggeser mangkok, saya lihat tangan mama saya dibalut perban. Lalu saya bertanya kepada mama saya, "Ma, itu tangan kenapa?" Mama saya menjawab, "Oh tadi malam mungkin mama jahit sampai terlalu malam dan ngantuk. Jarum mesin jahit menusuk jempol mama, jadi terluka. Jadi inilah dibalut pakai perban." Lalu tiba-tiba datang sebuah kesadaran dalam pikiran saya. Saya dalam hati berpikir, kasihan mama saya. Dia sudah melahirkan saya. Sekarang dia harus berkorban buat saya. Dan lihat betapa jahatnya saya ini. Tiap hari kerjanya hanya main, berkelahi, nilai jelek. Tiba-tiba datang sebuah keinginan dalam hati saya. Saya harus cepat bisa bekerja. Belajar yang baik supaya cepat bisa bantu meringankan beban mama saya dalam mencari uang. Dan pada saat itu saya bertekad untuk rajin belajar. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya untuk pertama kalinya menjadi rajin belajar setelah peristiwa itu. Dan sejak itu saya mulai menjadi nilai saya mulai bagus dan suka belajar. Apa yang mengubah hidup saya? Ketika saya melihat luka itu, saya melihat kasih mama. Dan saya mulai menyadari betapa jahatnya saya hidup menuruti kemauan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingin ambil ini untuk sebuah ilustrasi. Mengapa banyak kita selalu kalah dengan dosa? Karena kita tidak ambil waktu untuk melihat luka orang yang tergantung di atas kayu salib. Pernahkah saudara memandang ya luka orang yang terluka pada kayu salib itu dan saudara bertanya, "Kenapa tanganmu terluka?"
Pernahkah saudara bertanya, kenapa Allah yang Maha Tinggi harus datang ke bumi? Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya yakin bila mana saudara mengajukan pertanyaan ini, ambil waktu untuk menemukan jawabannya. Dan bila mana saudara menemukan jawabannya, hati saudara akan meleleh. Pola pikir saudara akan berubah, motif saudara beragama akan berganti. Dan saudara akan mempunyai pengalaman baru dalam beragama, dalam menuruti hukum Taurat. Seperti lagu Sion katakan, bila pandang salib Yesus dan kurenungkan kematiannya, maka dunia ini tidak ada harganya lagi. Bapak, Ibu, saudara sekalian, doa saya, semoga dengan pelajaran hari ini, kita akan mengalami pengalaman baru dalam beragama, dalam menuruti hukum Taurat. Saudara sekalian, saya undang semoga Bapak Ibu semua mau rela mengambil waktu untuk bertanya, mengapa engkau terluka di atas salib? Sebelum kita masuk tanya jawab, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kasih, ampunilah kebodohan kami, tidak melihat kasih yang begitu dahsyat, dan terus hidup dalam dosa kami. Ampuni kami, pada malam ini kami mau minta kekuatan, supaya kami berubah cara beragama yang selama ini kami jalankan. Ajari kami Tuhan, supaya kami boleh mengalami pertobatan sejati, diberkati semua pendengar yang merindukan hidup baru. Kiranya damai sejahtera Yesus Kristus akan menyertai kami semua. Sertai kami dalam tanya jawab. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.